Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan secara ringkas, secara umum, yang masuk melalui DM Instagram, TikTok, ataupun komentar di YouTube. Tentang all about perkuliahan dan kehidupan di Libanon. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya, yuk bantu support channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Perkenalkan, aku Fitri Hanifah Isnaini, asal dari Jakarta, alumni Pondok Pesantren Qoturnada Depok, dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Tripoli University, Libanon, mengambil jurusan Syariah wa Dirasatul Islamiyah semester 7. Mohon doanya teman-teman. Karena cukup banyak teman-teman yang tertarik mengenai perkuliahan ataupun kehidupan di Libanon, dan cukup sedikit ya informasi yang masuk mengenai itu. Jadi aku buatkan video khusus ini untuk teman-teman yang penasaran. Nah, video yang aku buat ini, semua pertanyaan dan jawaban itu aku jawab sesuai dengan buku ini. Buku ini majalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Lebanon dalam kacamata mahasiswa Indonesia. Nah, di sini insya Allah lengkap dan valid ya. Lebanon itu ada di mana sih? Buat teman-teman yang belum tahu, Libanon itu sebenarnya terletak di mana sih? Eropa, Timur Tengah, atau Asia? Nah, jadi Libanon adalah negara yang terletak di Timur Tengah dan terbentang di sebelah timur Laut Mediterania. Juga berbatasan langsung dengan Suriah di sebelah timur utara dan tanah Palestina di sebelah selatan. Jadi ya Libanon bisa dikatakan hampir di tengah-tengahnya gitu antara dua negara tersebut. Apa sih mana in Lebanon? Libanon menggunakan dua mata uang. Yang pertama ada lira Libanon dan dolar Amerika. Berapa kurs perbandingan Indonesia Lebanon? Untuk kehidupan di Libanon ini cukup sangat tinggi ya teman-teman. Bisa diperbandingkan kayak 1.000-nya lira itu sama dengan 10.000 rupiah. Ya 10 kali lipat perbandingannya. Jadi cukup mahal gitu ya. Belum lagi di tahun 2019 lalu, Libanon ini benar-benar sedang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan semua bahan pokok itu meningkat ya, sangat meningkat, dan itu terjadi sampai saat ini. Jadi benar-benar mencekik dompet para mahasiswa khususnya. Nah, contohnya kayak sarapan, setiap sarapan itu misalnya kita beli roti, beli mahkusyah jubne, nah itu kayak roti keju gitu ya, itu bisa dibanderol dengan harga 3.000 lira atau bahkan bisa sampai 5.000 lira, yang bisa dirupiahkan sekitar 30.000 ataupun sampai 50.000. Itu kalau di Indonesia sudah bisa dapat traktir teman buat nasi uduk ya. Kalau di Libanon nggak segitu buat satu roti. Nah, terus kalau untuk makan sehari-harinya gimana? Kalau untuk sehari-harinya kami mahasiswa, ada mahasiswa yang diberi makan dari kampusnya, ada juga yang buat sendiri. Kalau aku pribadi dengan teman-teman itu mayoritas kita masak sendiri. Jadi kita bebas lah untuk berkreasi ataupun untuk memberikan cita rasa Indonesia di Libanon gitu ya. Nah, itu kalau misalnya bisa dibanderol sehari itu untuk makan bisa sekitar 15 atau bahkan 20.000 lira untuk sehari ya. Kalau misalnya makan di luar, kalau misalnya untuk makannya itu masak sendiri itu bisa lebih irit lagi. Terus untuk berbicara mengenai transportasi di Libanon itu yang umum itu ada 3. Ada mobil bis connection, itu bisa dibanderol dengan harga 10.000 lira atau bahkan bisa sampai 15.000 lira untuk update harga terbaru sekarang. Terus yang sedang itu mobil van. Kita biasanya mahasiswa itu biasanya naik mobil van. Jadi jalannya cepat,
tapi juga murah gitu. Kalau di Indonesia kurang lebih mobilnya itu kayak mobil setan di Sukabumi, ada yang tahu? Nah, terus kalau yang terakhir itu mobil atau taksi. Nah, kalau taksi itu kan kita biasanya gunakan di tempat-tempat yang emang tidak tersedia mobil van gitu, kayak mau dari halte ke kampus itu nggak bisa, kita harus naik mobil van, jadi kita harus naik taksi, dan itu bisa dibanderol harga 3.000 lira sampai 5.000 lira. Kalau dulu itu 2018 sampai 2019 itu cuma 1.000 lira, tapi 1.000 atau 2.000 lira, tapi sekarang sudah bisa sampai 5.000 lira. Bener-bener harga yang cukup mencekik ya, mencekik mahasiswa. Terus selanjutnya ngobrolin masalah keuangan studi ya. Nah, untuk biaya studi itu benar-benar cukup sangat tinggi. Kehidupan sehari-hari aja tinggi, apalagi kuliah ya gitu. Studi di Lebanon kalau misalnya bayar sendiri itu benar-benar sangat tinggi. Terlebih kan Lebanon ini tidak menggunakan sistem UKT seperti di Indonesia. Jadi di Lebanon ini benar-benar disamaratakan, dan harga yang paling ramah di universitas tertentu itu bisa dibanderol sekitar 1 juta lira, atau dirupiahkan sekitar 10 juta. Dan itu pun update tahun lalu ya, belum tahu sih untuk tahun sekarang. Dan itu juga beda-beda ya setiap kampus dan setiap dari setiap kampus dan setiap kebijakan atau jurusan-jurusannya. Perbedaan waktu Indonesia dengan Lebanon. Untuk perbedaan waktu, perbedaannya itu sekitar 4 jam di musim panas dan sekitar 5 jam di musim dingin. Bagaimana kehidupan di Lebanon? Pada umumnya, mayoritas masyarakat di Lebanon itu adalah masyarakat urban. Nah, contohnya Beirut. Nah, Beirut ini kan merupakan salah satu kota, ibu kota, yang menjadi destinasi utama bagi seluruh masyarakat ya. Terlebih masyarakat yang ada di kota-kota kecil untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi nggak jarang orang-orang mereka itu agak sedikit acuh atau cuek gitu ya terhadap sekitar. Tapi beda lagi dengan masyarakat-masyarakat di kota-kota kecil, contohnya kayak di Tripoli, BK, Akar, dan lain-lain. Itu tergolong lebih ramah gitu, ramah banget gitu. Apalagi kalau misalnya kalian sudah kenal dengan mereka, aduh ramah banget, kalian bakal dianggap raja deh, bakal dikasih apa aja gitu, bener-bener baik banget kalau misalnya kalian sudah kenal. Apalagi misalnya kalian terhadap orang asing tuh, orang-orang di kota-kota kecil tuh baik banget gitu, ramah banget. Mereka tuh punya pemikiran bahwa, punya anggapan bahwa tamu itu adalah raja. Jadi ketika datang tamu maka wajib dihormati. Apa sih bahasa yang digunakan di Lebanon? Masyarakat Lebanon menggunakan 3 bahasa resmi, yaitu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Kalau kegiatanku di kampus, biasanya kita menggunakan bahasa Arab. Tapi beda lagi kalau di masyarakat ya, itu menggunakan bahasa yang tidak resmi, seperti Amiyah Lubnan, atau bahasa Urdun, atau bahasa Syam, atau bahasa Armenia. Jadi memang beda-beda ya, kayak Indonesia aja gitu. Beda daerah, beda bahasa. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk bahasa kampus, buku, dan lain-lain itu benar-benar menggunakan bahasa resmi Arab dan Inggris. Jadi lebih mudah lah untuk kita yang memang notabene semisal sudah dari pondok menggunakan bahasa Arab dan Inggris gitu. Apa nama universitas di sana? Universitas di Lebanon itu kurang lebih sama lah ya dengan Indonesia. Ada yang negeri, ada juga yang swasta. Tergantung daerah dan kualitas dari si universitasnya itu tersendiri. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak bisa menjelaskan atau menyebutkan seluruh universitas, tapi aku bisa menyebutkan universitas-universitas mana yang ada orang Indonesianya. Contohnya di ibu kota Beirut tempatnya, di situ ada American University of Beirut, Global University, Dakwah University, Beirut Islamic University. Jadi ada 4 university tersebut yang di dalamnya itu ada orang Indonesianya.
Nah, selanjutnya di bagian utara. Utara itu ada Tripoli, Akkar. Nah, kalau Tripoli itu universitas yang aku tempati, yaitu ada Tripoli University, dan juga ada Jinan University di Tripoli juga. di sebelah Akkar, namanya di sebelah utara juga, namanya Akkar. Di situ termasuk cabang dari Beirut Islamic University, cabang Akkar. Nah, untuk di sebelah selatan itu di sebelah pegunungan, jadi di agak sedikit pegunungan, itu juga salah satu cabang dari Beirut Islamic University, bisa dikenal sebagai Azhar Beko. Ada berapa jumlah mahasiswa orang Indonesia di sana? Nah, untuk totalan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang ada di Lebanon itu kurang lebih, aku belum update lagi, tapi kurang lebih untuk seluruh mahasiswa-mahasiswinya kurang lebih 50 orang ya, dan itu dikurang dengan 6.000 gelinding nol ya. Cuma tinggal 6. Jadi wanitanya untuk mahasiswi Indonesia yang ada di Lebanon itu cuma 6. Selebihnya sekitar ya 40 sekitar 40 lebih ya. Di sana masuk jalur mandiri atau beasiswa? Seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Lebanon ini mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswanya itu tergantung dari kampusnya masing-masing, dan beasiswanya pun juga bermacam-macam. Ada yang beasiswanya berkata yang minim, standar, dan juga ada yang full. Kalau yang minim itu cuma dapatkan beasiswa biaya kampus saja. Terus juga ada yang standar ini cukup tengah-tengah ya. Ada yang mendapatkan studinya juga, asrama juga, terus juga dapat uang makan juga. Dan untuk yang full itu lebih enak lagi, dapat biaya studi, terus juga mendapatkan asrama, tempat tinggal, terus kartu tempat tinggal atau kayak KTP gitu ya, KTP, terus juga dapat makanan, uang jajan, dan juga tiket pesawat pulang pergi Indonesia Lebanon setiap tahunnya. Jadi memang beasiswanya itu tergantung dari kemampuan individu setiap mahasiswa, dan itu pun sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh kampusnya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa yang ingin menempuh studi di Lebanon itu belum tentu dia mendapatkan beasiswa ataupun tunjangan jaminan ya, karena tergantung personalitinya juga. Kalau dia mau mengajukan beasiswa, maka bisa ajukan ke kampusnya masing-masing, dan nanti bisa diajukan banding oleh kampusnya apakah mendapat beasiswa atau tidak gitu. Tapi penting banget sih menurut kami ya mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dari perkampusnya, atau kalau enggak itu bakal cukup mencekik ya bagi kami gitu. Ada jurusan apa ya sih di sana? Kalau ngobrolin masalah jurusan, sebenarnya banyak ya teman-teman, dari universitas yang umum bahkan yang benar-benar agama gitu. Nah, untuk teman-teman yang emang skillnya di bidang umum, itu ada, aku rekomendasikan adalah American University atau Jinan University. Nah, di dua kampus itu yang ada orang Indonesianya, itu kampus yang cukup bergengsi mengenai jurusan-jurusan umum. Dan kalau untuk jurusan agama yang mayoritas mahasiswa Indonesianya itu mengambil jurusan agama, itu banyak sekali teman-teman. Ada Dakwah University, Beirut Islamic University, Tripoli University, atau bahkan yang di cabang Akkar dan di cabang Beko. Itu mayoritas ya memang mengambil jurusan agama gitu. Dan untuk teman-teman yang ingin mengambil kelas tambahan di luar pun bisa, kayak contohnya mengambil kelas tahfiz ya, itu bisa juga di luar. Karena banyak kok talaki-talaki di luar kampus yang bisa kita ikuti. Ada berapa musim di sana? Lebanon ini mempunyai 4 musim. Yang pertama ada musim Saif, musim panas. Musim panasnya di Lebanon ini nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya kurang lebih mirip-mirip di Indonesia, kurang lebih sekitar 32 derajat paling panas. Jadi ya mirip-mirip lah ya sama Indonesia. Terus selanjutnya musim Kharif, yaitu musim gugur.
Terus selanjutnya ada musim Syita, yaitu musim dingin. Nah, musim dinginnya di Lebanon ini juga unik. Kenapa? Karena Lebanon ini juga menjadi salah satu negara Arab yang mempunyai salju ketika musim dingin. Walaupun bukan di keseluruhan Lebanon, tapi di beberapa daerah di Lebanon. Nah, selanjutnya adalah musim semi. Musim semi ini benar-benar musim yang paling mahasiswa suka kayaknya ya. Kenapa? Karena adem gitu, nggak panas, nggak dingin. Jadi emang paling terfavorit sih menurut kita. Karena kalau musim dingin over dingin, kalau musim panas over panas menurut kami. Jadi ya paling suka kami yang sedang-sedangnya itu di musim semi. Apakah Lebanon kondusif diadakan tempat studi? Nah, ini dia pertanyaan yang selalu bermunculan yang memenuhi setiap DM Instagram, komentar di YouTube, TikTok dan lain-lain. Itu benar-benar sering banget pertanyaan ini. Apakah Lebanon aman? Benar-benar sebenarnya kayak hal ini tuh lumrah sih untuk ditanya gitu ya. Terlebih di media sosial atau di berita-berita itu kan memberikan kabar bahwa ya Lebanon ini sedang keadaan yang sulit. Terus juga setelah perang gitu kan ya. Jadi wajarlah kita sebagai calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Tanah Syam itu agak khawatir, apalagi keluarga kita. Tapi tidak perlu khawatir, kenapa? Karena kita mempunyai 1.000 prajurit TNI Indonesia yang berada di lautan maupun di daratan yang melindungi perbatasan. Jadi tenang aja, aman. Terlebih mayoritas mahasiswa Indonesia yang ada di Lebanon ini semuanya itu asrama. Jadi setiap asrama pun mempunyai keamanan dan peraturan-peraturan yang cukup ketat, sehingga kita sebagai mahasiswa itu cukup kondusif dan aman untuk menempuh pendidikan untuk belajar di tanah Lebanon ini. Kenapa memilih kuliah di Lebanon? Kalau aku pribadi kenapa bisa kuliah di Lebanon, sebenarnya itu bukan kemauan aku, dan ya wallahu alam ya, kembali lagi qadarullah, sudah menjadi takdir Allah gitu kan, mendapatkan beasiswanya ke situ dan jalannya ke situ. Tapi kalau ngomongin hal lain, sebenarnya banyak banget alasan kenapa harus kuliah di Lebanon gitu ya. Karena Lebanon ini menjadi gerbang intelektual dan budaya Timur Tengah. Kultur budaya Timur Tengah, Venesia, Romawi, Arab, modern, itu benar-benar bisa kita rasakan di Lebanon. Karena mereka tuh bisa berdampingan gitu ya. Terus bisa dikatakan ya seperti Bhinneka Tunggal Ika, benar-benar berbeda tapi bersatu gitu. Mereka tuh bisa berdampingan satu sama lain, dan itu cukup keren menurut kami gitu ya. Terus terlebih lagi Lebanon ini juga merupakan salah satu universitas terbaik di Timur Tengah. Kelebihan mengenai kuliah di Lebanon menurut versi pribadiku, selain yang tadi aku sebutkan, yang aku rasakan ya kuliah di Lebanon, terlebih ya yang aku rasakan di Universitas Tripoli itu, karena mahasiswinya atau mahasiswanya itu sedikit dari setiap kelasnya, jadi benar-benar kita ngerasain rangkulan yang cukup erat gitu, rangkulan yang cukup baik gitu, kayak pendidikannya yang cukup benar-benar memumpuni gitu ya setiap mahasiswanya, jadi benar-benar terpantau satu-satu gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah gitu, kita nggak kayak pelongok-pelongok gitu, karena ya udah kalau nggak tahu kita bisa tanya syekhnya. Aku pernah punya pengalaman ke Mesir, waktu itu sempat ikut di kelas Azhar ya sekitar sebulanan, dan itu tuh Masya Allah ya, saking banyaknya tolabul ilmi gitu ya yang ingin menuntut ilmu, satu kelas itu bisa ratusan, dan itu kaget gitu kan ya, karena biasanya cuman sekitar 20 gitu, bahkan cuma belasan aja setiap kelasnya, itu tuh langsung ratusan gitu kan ya. Jadi kayak kerennya tuh mereka tuh untuk cepat-cepatan di depan, duduk di depan. Kalau enggak, kalau di belakang ya Allah deh, godaan setannya Masya Allah, Subhanallah, itu kurang deh gitu ya. Jadi kalau menurut aku di Lebanon itu enaknya itu cukup kondusif, cukup memadai lah ya mengenai pendidikannya. Jadi nggak perlu beruber-uber gitu. Bagaimana cara mendaftar di sana? Ya, dan ini dia jawaban yang paling ditunggu-tunggu teman-teman mengenai cara mendaftar untuk pendidikan
S1, S2, S3 di Lebanon. Jadi sebenarnya untuk kuliah di Lebanon ini cukup sangat mudah teman-teman. Terlebih di Lebanon ini juga ada beberapa kampus yang ada orang Indonesianya. Ini membuka pendaftaran secara mandiri untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ingin menempuh pendidikan S1, S2, S3. Nah, cara mendaftarnya gimana? Siapkan berkas-berkasnya, berkas-berkas utama yaitu kayak ijazah yang ditranslate ke bahasa Arab atau bahasa Inggris. Terus selanjutnya siapkan nilai akhir, terus surat keterangan rekomendasi, SKCK, terus juga fotokopi paspor. Nah, itu nanti semua berkasnya itu dikirim langsung ke universitas yang dituju dengan syarat harus melalui persyaratan atau persetujuan dari KBRI Beirut. Dan kalau misalnya sudah terkirim dan sudah mendapatkan persetujuan dari KBRI Beirut, nah teman-teman tinggal tunggu hasilnya atau ketentuannya dari kampus tersebut. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bisa menjawab semua rasa penasaran teman-teman. Kalau setidaknya masih ada rasa jawaban yang kurang, teman-teman bisa langsung DM aja, nanti aku langsung jawab di situ. Dan ya, thank you for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.